Untuk pekan ini, kita akan mulai materi beneran ya. Kasarnya kita akan masuk ke materi betul-betul mencoba pemrograman Java. Jadi kita akan mulai dari yang dasar-dasarnya, basics, kemudian kita akan masuk ke beberapa hal yang seharusnya sih ini hanya ganti sintaks dari apa yang sudah Anda pelajari di DDP 1. Jadi saya rasa Anda semua sudah bisa melakukan semua yang akan kita bahas hari ini, tetapi menggunakan sintaks Python. Sedangkan ini sekarang kita akan mengubahnya menjadi sintaks Java. Oke, kita mulai dari yang dasar ya. Ada menunya nih, biar Anda bisa mengikuti dan tahu kita udah sampai mana. Ini adalah menu part 1 yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, kita akan mempelajari bedanya ya. Secara sekilas ini sudah saya sampaikan minggu lalu ketika kita menyambungkan materi DDP 1 dengan DDP 2. Saya sudah tunjukkan nih ada beberapa bedanya ketika kita membuat code Python dan code Java. Contohnya di sini kita punya variabel ya, kita sedang mau menyimpan variabel. Kalau di sebelah kiri Python saya tuh nggak perlu ngasih tahu itu tuh jenis data apa gitu. Saya cuma kasih nama aja some variable. Saya kasih tahu dia 42. Python akan langsung tahu dia itu jenis data type-nya apa. Sedangkan untuk Java, saya dari awal tuh harus ngasih tahu. Saya secara eksplisit harus memberitahu compiler ini tuh data apa sih yang akan saya simpan di situ. Jadi saya harus bilang int some variable sama dengan 42, jangan lupa titik koma karena semua statement di Java harus diakhiri dengan titik koma. Lalu ada perbedaan lagi bahwa untuk Python si some variable itu kalau saya pengen ganti kontennya atau isinya, saya bisa menggantinya jadi sesuatu yang lain. Sedangkan kalau di Java, begitu si some variable bentuknya sudah int, saya nggak bisa tiba-tiba menjadikan dia string, dan saya harus membuat variabel lainnya. Nah, kegiatan membuat variabel ini tuh saya rasa kalian semua juga sudah familiar. Intinya kita ingin menyimpan beberapa variabel yang mungkin nanti mau kita manipulasi, mungkin nanti mau kita jumlahkan, kita tambahkan, atau apapun yang mau kita lakukan dengan variabel itu. Nah, untuk kita bisa tahu variabel mana yang mau kita manipulasi atau kita mainkan lah ya. Nah, ini tuh kita punya sesuatu yang dinamakan identifier. Si identifier itu adalah suatu nama yang kita berikan kepada pion-pion yang kita punyai di dalam program. Dan si nama di sini adalah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi variabel tersebut atau identifier. Namanya makanya identifier ya, karena tujuannya untuk mengidentifikasi. Nah, nggak cuma buat variabel, tadi contoh yang saya tunjukkan adalah variabel, tetapi dia juga bisa digunakan untuk menamai method, menamai kelas, kan kita tahu ya di Java harus ada kelasnya kan. Kemudian untuk memberi namanya, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, Anda bisa baca sendiri di sini, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi kemarin kita udah tahu ya, kalau misalnya kata-kata reserve words tuh nggak boleh dipakai. Kemudian harus mulai dengan huruf, gitu, nggak boleh pakai angka dimulainya. Jadi kalau Anda lihat contoh A, B, C, D di bawah, yang mana yang akan terjadi error? Ada yang bisa memberitahu? Oke, lalu kalau saya sudah tentukan saya ingin membuat suatu variabel gitu ya. Lalu saya dapat mendeklarasikan variabel saya dan saya perlu inisialisasi kadang-kadang. Jadi untuk yang deklarasi itu yang statement pertama nih, yang mana saya kasih tahu, saya mau punya variabel jenisnya double dan saya kasih nama radius. Itu adalah deklarasi. Kemudian saya biasanya ada ada nilai defaultnya ya, bukan default sih, nilai yang dimulainya, starting value-nya itu saya bisa tuliskan, jadi radius itu mulai dengan 2,5. Atau bisa sekaligus saja saya tuliskan double radius 2,5 untuk mengurangi lines of code. Itu juga boleh. Nah, tadi kan saya sudah sebut ya, bahwa si Java ini agak rewel in that regard. Dia itu pengen tahu duluan, ini tuh jenis variabel apa. Jadi kalau secara numerik nih, dari tadi kita tunjukkan ada double, tuh apa sih maksudnya? Nah, kita punya beberapa data type untuk menyimpan
nilai numerik. Nah, ada byte, ada short, int, dan seterusnya. Perbedaannya adalah range value yang bisa dia simpan di dalamnya. Nah, jadi di sini pada dasarnya kita sering ya, mungkin nanti Anda akan lihat di dalam latihan nanti ke depannya, biasanya kalau bilangan integer itu pakai int ya, bilangan bulat gitu kita pakai integer, tetapi seringnya untuk yang ada komanya kita akan gunakan either double atau float. Biasanya ya. Kemudian ya ini double atau float yang tadi saya katakan ya. Oke. Nah, ketika tadi kita mempelajari beberapa contoh identifier, tadi kan keluar ya radius 1 ya, kalau nggak salah ya, tadi sudah keluar. Dia tuh tidak akan menimbulkan error ya. Radius 1 tuh dengan R-nya besar. Nah, dia menimbulkan error sih tidak. Akan tetapi untuk merapikan code kita akan mengikuti Java naming conventions. Jadi untuk variable dan method biasanya digunakan lowercase gitu. Jadi pakai untuk variabelnya ataupun method kita biasanya nggak akan pakai tuh variabel radius pakai R besar. Biasanya pakai yang kecil. Nah, kalau beberapa kata ya jadinya compute area, misalnya radius lingkaran itu R-nya kecil, L-nya besar misalnya. Untuk nama kelas, kayak kemarin kita sudah mulai memberi nama kelas ya, itu kita biasanya mengcapitalize every first letter. Jadi hurufnya besar di situ. Jadi kayak tadi radius 1 mungkin lebih tepat diberikan sebagai nama kelas. Lalu kadang-kadang kita juga nanti akan kita lihat contohnya ada beberapa konstan yang misalnya nggak akan berubah sepanjang program, kita juga dapat menggunakan huruf besar semua. Ini konvensi, artinya kalau tidak memenuhi konvensi ini tidak akan syntax error, akan tetapi untuk meningkatkan readability program Anda, kita coba ya dari awal kita latihan untuk mengikuti naming convention seperti ini. Oke, kita langsung praktek aja ya untuk berikutnya. Oke, kita akan membuat suatu code. Kalau ada yang ingin mengikutinya, Anda bisa lihat di tautan itu ada contohnya ya dari buku panduan yang kita pakai. Nah, saya sih sudah buat ya, jadi kita akan buka saja ya. Kita akan buka saja programnya. Nah, jadi dia punya compute area katanya. Tadi disuruhnya apa ya? Sorry, disuruhnya apa? Compute area dari lingkaran. Jadi area dulu aja deh, pokoknya kita mau mengcompute luas lingkaran. Coba kita perhatikan step by step apa aja sih yang terjadi di sini. Nah, kita punya suatu public class, jangan lupa kita harus ikuti konvensi yang tadi saya katakan, hurufnya besar ya, C besar, A besar. Kemudian kita harus punya method kan, dan di method itu di paling tidak harus ada main method. Nah, nanti kita mikirin method yang lebih macam-macam minggu depan ya. Sementara kita anggap cuma satu method yaitu main. Di dalam, nah ini jadi kita mulai dari ini nih, mulai dari kosong begini nih. Kita mulai dari kosong begini aja. Apa aja yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita pikir-pikirkan, step yang pertama adalah kita akan butuh menyimpan data apa aja. Kita perlu menyimpan radius, yaitu radius dari lingkarannya. Kemudian kita juga perlu menyimpan hasil perhitungan kita, yaitu area. Oke, saya mau sekarang menentukan radius yang mau saya hitung itu panjangnya 7 cm. Nggak ada satuan ya di sini ya, 7 aja pokoknya. Gitu ya. Kemudian ini jangan lupa ya cara ngitung luas lingkaran. Sekarang areanya mau saya hitung. Area sama dengan kita tahu radius kali radius dikali pi atau 3,7. Anggaplah 3,7, sorry 3,14. Saya punya contekannya nih 159 kalau saya mau. Tapi sebenarnya cukup ya sampai 314. Oke. Kemudian saya ingin menampilkan kalau saya melakukan perhitungannya adalah sistem auto print line the area of the circle dengan radius ya, with radius berapa, yaitu radiusnya dia is berapa areanya. Kita akan coba compile ya.
Kita akan coba compile. Bisa di zoom nggak ya? Oke, bisa. Kita akan coba compile. Java compute area dot apa? Kemudian kita akan run compute area. Nah, dia langsung menghitung ya untuk saya ya. The area for the circle with radius 7 adalah berapa? Dia ngitung sendiri kan. Note bahwa radius saya itu kan double ya, makanya walaupun saya cuma ngasih tahu dia 7 seperti ini, dia akan disimpan sebagai jenis double. Sampai sini belum ada yang aneh-aneh ya, karena kita cuma menyimpan variabel, mendeklarasikan variabel dengan identifier tertentu, kemudian kita lakukan operasi, kita manipulasi, kemudian kita cetak. Coba kita lihat apa aja sih disuruhnya ngapain aja. Lalu kita juga bisa mencoba menghitung perimeter katanya. Oke, kita coba ya menghitung perimeter ya sekarang ya. Nah, untuk perimeter berarti saya perlu variabel baru dong ya, double perimeter gitu ya. Atau luas lingkaran. Apa sih? Keliling, astagfirullah, lupa. Oke, jadi kita akan menghitung perimeter adalah, oke, ada yang tahu rumusnya? 2, saya dikoreksi ya, 2 kali pi kali r, bener nggak ya? Yang jago-jago kalkulus ini saya dikoreksi ya kalau saya salah ya. Boleh loh ditulis di chat kalau saya salah. Kemudian karena saya mau mencetak hasilnya, saya kemudian juga bisa lakukan the perimeter for the circle with radius berapa adalah ya. Kita compile sekali lagi. Dan kita dapatkan areanya berapa dan areanya berapa dan perimeternya berapa. Semoga matematikanya benar ya. Saya sih ini programnya jalan gitu aja. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Pause dulu mungkin kalau ada pertanyaan. Nah, tadi Anda mungkin notice ya bahwa ada sesuatu yang tadi saya ketik capek amat sih Bu ditulis manual, yaitu si pi atau pi itu. Nah, kita tuh sebetulnya bisa melakukan assignment suatu identifier, suatu keyword, suatu variabel yang sifatnya final. Dan di situ adalah untuk konstanta yang tadi naming convention paling bawah ya, yang pakai huruf besar semua. Itu untuk konstanta yang mana yaitu you only assign once gitu ya. Kalau ini kalau yang biasa Anda tahu tuh YOLO, ini ya YOLO ya maksimal saya. Tapi cuma sekali di assign, dia nggak boleh berubah lagi. Oke, contohnya ya, kalau kayak tadi, daripada saya ketik nanti kalau saya mau ngitung pakai pi lagi kan ribet ya, saya harus bikin 314 lagi. Lebih baik saya tentukan double final pi gitu ya, sama dengan 3,14. Saya pakai huruf besar semua nih untuk P dan I karena tadi ingat naming convention untuk konstanta biasanya kita pakai huruf besar semua. Sehingga instead of nulis panjang-panjang setiap kali 3,14, saya bisa pakai pi aja seperti ini. Masih jalan ya harusnya ya. Oh, hahaha. Salah ya. Final double ya. Final double kalau nggak salah. Final double. Benar nggak saya? Alhamdulillah. Benar. Kemudian setelah kita jalankan, kita dapat menghitungnya. Nah, karena dia final, dia tuh nggak bisa diutak-atik lagi. Contohnya, misalkan tiba-tiba di sini saya berubah pikiran. Saya mau pi-nya yang lebih spesifik, 3,14159. Saya maunya yang lebih akurat ya, pi-nya saya ganti. Itu tuh pasti nggak bisa. Nggak boleh. Karena si pi itu tadi udah saya finalin. Kok sekarang mau saya ganti? Beda dengan radius. Radius itu bukan final ya. Radius misalnya mau saya ganti jadi 7. Kok jadi 7? Saya jadi 6 gitu ya. Misalnya radius tiba-tiba saya ganti jadi 6. Lalu saya compile. Itu nggak masalah. Karena dia kan nggak final.
Saya bisa menggunakan nilai yang berbeda untuk dua perhitungan saya. Di sini radiusnya pakai yang 7, di sini radiusnya pakai yang 6. Itu adalah yang bedanya antara variabel biasa dan variabel final. Nah, berikutnya, tadi kan saya nentuin ya variabelnya ya, si radius itu saya taruh secara hardcode di dalam code saya, sama dengan 7 atau sama dengan 6. Nah, gimana kalau saya maunya fleksibel? Tergantung si orang atau user, apa? Oke. Jadi si itu adalah kita bisa mendapatkan input dari usernya, instead of saya harus secara hardcode kasih tahu radius sama dengan berapa, radius sama dengan berapa. Saya ada pertanyaan, saya tahu di chat, tapi mohon ditunggu bentar ya Adrian, biar contoh yang berikutnya selesai dulu. Oke, nah jadi sekarang yang mau saya lakukan adalah menggunakan compute area of a circle with console input. Nah, di sini kita akan belajar menggunakan scanner untuk mendapatkan input dari keyboard. Nah, di sini kita kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu new, apa itu sistem in nanti ya. Untuk sementara mohon berkenan ditelan dulu. Jadi saya akan punya suatu benda namanya scanner, saya kasih nama input. Ingat ya, ini identifier kan, kayak tadi. Saya punya, instead of integer, instead of double, saya punya benda namanya scanner. Kemudian saya kasih nama input. Nah, saya definisikan dia new scanner. Ini bisa diikutin aja dulu. Nah, kemudian si scanner bernama input ini akan saya pakai untuk membaca input dari keyboard. Nah, baca inputnya tuh bisa macam-macam ya, bisa next int, bisa next byte, dan seterusnya tergantung dengan jenis data apa yang saya expect dimasukkan oleh user. Jadi untuk contohnya kita bisa lihat, Anda kalau ingin mengikuti bisa buka di tautan berikut itu, yaitu compute area with console input. Jadi kayak tadi dikatakan, pertama untuk saya bisa pakai benda scanner ini, saya tuh harus mengimport dari package ya. Saya harus import dari java.util.scanner. Untuk sementara kita ambil dulu aja ya, karena scanner ada di util package. Kemudian di tambahannya, instead of saya mendefinisikan radius itu apa, saya akan perlu membuat objek scanner. Jadi scanner input kayak tadi saya tunjukkan ya. Lalu saya minta ke user, masukkan bilangan untuk radius. Lalu radius sama dengan input.nextDouble. Nah, saya berarti mengekspektasikan siapapun yang menjawab atau mengisi itu akan mengisi nilai double. Kemudian kita hitung radiusnya areanya seperti ini. Ternyata kalau yang di sini belum pakai final ya, tapi ya Anda sudah tahu final itu di contoh sebelumnya. Lalu saya akan compile. Java compute area with console input Java. Kemudian kita akan jalankan. Compare lagi. Ya, console input. Nah, dia minta masukkan bilangan katanya. Saya bilang mau ngitung pakai 7. Lalu dia akan hitung berapa tuh nilainya. Kalau saya jalan lagi, saya pakai radius 10, misalkan dia akan hitung berapalah areanya dari yang saya masukkan. Oke, saya akan pause dulu di sini untuk melihat pertanyaan. Oke. Nah, jadi ketika Anda menggunakan operator, Anda harus memperhatikan si precedence. Jadi mana yang duluan akan dievaluasi oleh Java. Nah, kalau dilihat di sini, precedence 1 di sini ada yang dinamakan assignment operator. Dan assignment operator yang dipakai di sini tuh nggak cuma sekedar sama dengan. Kalau assignment sama dengan, tahu lah ya, kayak tadi radius sama dengan 7 kan gitu ya. Saya meng-assign nilai 7 kepada variabel yang namanya radius. Nah, kalau di sini ada plus sama dengan, minus sama dengan, dan seterusnya, itu apa sih? Nah, di sini ada yang dinamakan augmented assignment. Jadi ini mempersingkat aja sih sebetulnya.
Jadi daripada saya tulis nih, kan tadi kan kita sempat ngitung area ya. Area sama dengan radius kali radius kali radius. Sebetulnya saya bisa tuliskan seperti ini. Area itu apa sih? Radius. Lalu area itu apa sih? Area kali radius kan jadinya kan ini area udah sama dengan radius. Kemudian saya kali lagi dengan 3,14 dan hasilnya akan sama saja. Dan bisa dilakukan tidak hanya untuk perkalian tetapi juga untuk penjumlahan dan semua yang lainnya. Selain itu ada juga nggak ada di sini. Ini nih di nomor 14 ini ya. Di 14 dan 13 ini apa sih ini ada plusnya kok 2 kali, minusnya 2 kali. Nah, ini kita juga punya operator-operator khusus namanya increment dan decrement operators. Jadi di sini kita kalau ini ketika kita cuma mau ini ya mengurangi atau menjumlahkan menambahkan dengan 1. Daripada kayak untuk mempersingkat aja sih daripada saya tulis ini kan sebenarnya bisa saya tulis ya int j mana sih? Ini saya bisa tulis int j sama dengan i plus 1 kan bisa ya. Tetapi ini saya malas jadi saya tulis plus 1. Nah, maksudnya apa nih Bu? Plusnya di depan dan plusnya di belakang. Nah, kalau plusnya di depan artinya 1 saya tambahin ke i dulu baru saya operasiin ke j. Seperti itu. Jadi kalau kita berasumsi i itu sama dengan 1, jadi di sini kalau misalnya i itu sama dengan 1, berarti kan j sama dengan i. Logikanya ya j berarti sama dengan 1 dong. Enggak, karena i-nya itu udah saya tambahin jadi 1, udah saya tambahin 1 dulu, jadi 2. Baru saya assign ke j. Sehingga j itu sama dengan 2 dan i juga setelah saya jumlahin tadi kan jadinya 2 juga. Perbedaannya dengan plus-plus di belakang adalah si plus-plus itu terjadi setelah saya lakukan pengoperasian dengan j. Jadi di sini kan i saya, assuming i saya sama dengan 1 ya, saya sama denganin dulu ke j, baru saya lakukan plus-plus. Sehingga yang naik kedua itu hanya i. Begitu pula dengan minus, hanya saja nilainya berkurang dan bukan bertambah. Ini manfaatnya nanti akan kelihatan ketika Anda akan menggunakannya untuk looping, ketika Anda melakukan operasi yang ini ya, yang berulang gitu ya, berkali-kali, ini akan banyak kepakai. Jadi untuk output yang ada di atas ini, coba dilihat, ini plusnya belakang, di depan, ini plusnya ada di belakang, dan ini plusnya ada di depan semua, hasilnya juga akan berbeda. Karena nilainya kan beda ya, ini 3,5 dan ini 4,0. Silahkan Anda cek sendiri nanti dengan menggunakan precedence dan juga increment duluan atau increment belakangan. Nah, tadi ingat ya, waktu kita menggunakan scanner, kan tadi saya katakan untuk membaca masukan atau input itu bisa menggunakan banyak next ya, dan next double, next integer, dan itu akan mempengaruhi data yang diinputkan dari keyboard itu dibaca sebagai apa? Apakah dibaca sebagai integer, apakah dibaca sebagai double. Nah, ini juga apa yang terjadi ketika saya misalnya ingin menyimpan sebagai integer tapi saya pakai next double. Atau seperti di sini kita lihat bahwa saya punya suatu bilangan double di sini. Nah, bilangan double kan katanya. Berarti intinya kan ada koma-komanya gitu ya. Kemudian saya masukkan ke sini si int x. Jadi saya cuma punya space yang cukup untuk menyimpan integer doang. Saya pakai nilai double plus 1. Nah, di sini akan terjadi yang dinamakan typecasting ya. Jadi ketika saya katakan kayak tadi waktu saya mendefinisikan radius yang double, saya bilang misalnya double D sama dengan 3. Saya memberikan nilai integer di sini sebagai input 3. Tetapi di Java dia akan disimpan sebagai double. Jadi secara implisit dia akan langsung kemudian Java-nya akan menyimpan dia sebagai 3,0. Dan ini juga dinamakan type widening, dilebarkan ya. Kan tadinya saya cuma kasih 3 yang space penyimpanannya cuma kecil ya integer, saya akan simpan dia sebagai double yang range penyimpanannya lebih besar. Nah, ini implisit, saya tanpa memberitahu bahwa dia mau saya ganti dari integer ke double langsung akan terjadi. Atau terjadi explicit casting.
Ketika saya mempunyai suatu double, saya secara eksplisit bilang, ubah dong jadi integer, dan ini dinamakan sebagai type narrowing. Dan ini harus hati-hati, karena ketika saya melakukan casting dari double ke int, hati-hati yang akan terjadi adalah fraction part akan ditruncate gitu. Jadi ini akan dibuang, bukan dibulatkan ya. Bukan dibulatkan 3,9 jadi 4, bukan, melainkan 3,9 akan menjadi 3. Jadi komanya itu akan hilang. Maka berhati-hatilah bahwa Anda akan kehilangan ini ya, akan ada quantization error, akan kehilangan precision jika Anda kurang hati-hati dan melakukan type narrowing tanpa sengaja sepanjang program Anda. Dan di sini untuk range nilainya itu kita tahu ya, mulai yang paling pendek itu yang paling narrow lah ya, itu adalah byte, ya kan cuma nyimpan byte doang, short, int, long, dan seterusnya. Oke. Jadi si selections ini mungkin enggak ini ya, enggak obvious ya dengan judul selections. Apa sih maksudnya selections? Nah, saya akan ilustrasikan dengan sebuah contoh yang tadi dari program yang tadi kita punya ya. Nah, yang akan saya tunjukkan ini adalah program yang baca input dari user. Oke. Jadi saya ngitung nih ya, kan kita udah tahu ya tadi kita punya radius, kita punya area, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan dari data yang dimasukkan atau input yang dimasukkan oleh user. Oke, kita coba ya tadi ya, kita ulangin sedikit. Ya, masih ada nggak? Oke, masih ada ya. Kita coba compile sekali lagi buat aman. Oke, kemudian di sini saya akan jalankan. Tadi kita udah lihat ya, ketika radiusnya 7 dia bisa ngitung ya, no problem ya. Tetapi kalau misalkan saya masukkan, kan dia masuknya double ya, kan dia membaca radius itu kan double ya. Kalau saya masukkan minus 14, apa yang terjadi? Nah, kan radius kali radius jadi positif ya. Radius kali pi. Nah, ini jadi positif. Jadi dia akan memberikan saya suatu hasil bahwa luas lingkaran yang radiusnya minus 14 itu 615. Ini kalau Anda ingat di intro hari Senin lalu, ini dinamakan dengan logic error. Enggak ini ya, ketika di-compile nggak masalah ya. Ketika di-compile, dia nggak masalah, nggak ada error sintaks. Di running juga nggak masalah, dia tereksekusi dengan baik sampai akhir. Akan tetapi secara logika ini kan nggak masuk akal ya. Suatu lingkaran kok punya radius minus, itu kan nggak mungkin gitu. Itu tidak logis. Nah, maka di sini kita perlu mencegah ada input yang negatif karena itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, jadi disinilah yang dimaksud dengan selections. Kita bisa memilih lah ya, men-select, although itu nggak ini ya, nggak direct translation juga sih. Kita bisa memilih untuk menggunakan input atau menggunakan data yang kita inginkan, gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau lah sebetulnya pakai radius negatif, saya boleh lah milih-milih dikit, saya maunya radiusnya yang positif aja, atau saya maunya yang di atas 0 aja, seperti itu. Dan disinilah kita dapat menggunakan selections dengan mengecek suatu kondisi boolean. Boolean itu true false ya. Kondisi apakah true, apakah false, dan jika if dia true, terus emang mau ngapain? Sedikit review ya, saya rasa mungkin di matematika diskrit Anda mungkin seharusnya udah dapat nih ya tentang Boolean type atau Boolean statement ya. Nah, di sini saya mempunyai suatu statement yang bisa bernilai true atau false gitu ya. Dan di sini dia akan tahu Boolean B sama dengan 1 lebih besar dari 2 tentunya tidak benar, sehingga variabel B saya ini harusnya bernilai false. Dan biasanya Boolean itu adalah tidak akan mengevaluasi untuk memberi nilai true false itu akan mengevaluasi suatu statement kadang-kadang numerik, tidak harus numerik, untuk mendetermin apakah statusnya itu betul atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu, kita bisa gunakan beberapa operasi relasional. Contohnya dalam kasus yang tadi mau kita tentukan tentang radius, kita dapat menentukan, oh saya cuma mau memproses jika radiusnya lebih besar sama dengan 0. Contohnya seperti itu. Dan kalau saya sudah punya statement yang bisa dicek,
radiusnya lebih besar sama dengan 0 apa enggak nih? Maka saya dapat membungkusnya menggunakan suatu statement if. Contoh if dulu ya, yang paling simple ya. Jadi sintaksnya adalah sebagai berikut. Jadi if suatu Boolean expression atau suatu hal yang diperiksa itu, maka dia akan lakukan statement lalalala. Kita dapat melakukan statement lebih dari satu karena suatu if block itu juga ditutupi dengan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Contohnya di sini, if radius lebih besar sama dengan 0, maka saya barulah akan menghitung radius P, sistem out, print line, gitu ya. Jadi yang tadi, contoh yang tadi kita punyai, kita bisa, ini kan contoh yang tadi kita punya ya, console input, kita dapat menggunakan suatu if. Jadi kalau sebelumnya dari input yang diberikan oleh user langsung dihitung area. Nah di sini saya sebelum saya repot-repot ngitung area, saya cek dulu if radius lebih besar sama dengan 0, maka barulah saya hitung, ini nanti dulu ya. Nanti dulu deh ini. If dia lebih besar sama dengan 0, barulah dia akan menghitung area berapa dan dia akan print out. Coba compute area with if, dapat compute area with if gitu ya. Masukkan radius 7, no problem. Ketika saya masukkan minus 7, dia tidak mau melakukan komputasi yang tadi saya minta. Tadi udah kelihatan ya bocoran ya, lanjutannya bakalan apa, tapi kita nanti dulu kita skip dulu di situ. Nah, untuk beberapa hal tentang if yang mungkin perlu dijadikan perhatian ketika Anda membuat statement if adalah seperti ini. Apa yang salah dari program ini? Secara sekilas kayaknya nggak ada yang salah ya. Tadi kan ada if, ada Boolean statement, if bloknya ditutupi dengan menggunakan kurung kurawal. Akan tetapi banyak dari Anda yang, kita kan berasumsi bahwa yang belajar di DP2 adalah Python programmers ya. Nah, yang sering ketinggalan itu adalah kurung buka kurung tutup biasanya yang untuk digunakan yang akan dievaluasi statement boolean yang akan dievaluasi untuk if-nya true atau false-nya. Ini adalah salah satu syntax error yang sering terjadi dan berhati-hatilah seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas juga bahwa if itu kan ada dinamakan if block tadi kan saya katakan. Nah, si if block itu kan adalah blok yang tadi saya katakan bisa naruh statement lebih dari satu. Karena saya kan punya sorry, ada yang salah, maaf. Ada kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang akan menutupi area tersebut. Akan tetapi sebetulnya tanpa kurung kurawal pun itu bisa saya lakukan. Dengan catatan dia itu hanya akan berlaku untuk statement pertama saja. Jadi si if ini cuma nempel satu ke sistem .println ini. Seandainya saya punya lebih dari satu statement yang akan dieksekusi jika if ini benar, maka saya perlu menggunakan kurung kurawal. Kalau tiba-tiba saya di sini nih, katakan di sini saya nyetak hal lain nih, saya nulis sistem yang lain-lainnya, itu tidak akan masuk ke dalam evaluasi if, dia akan tercetak begitu saja. Oke, lalu bocoran yang tadi ya, tadi udah sempat kelihatan. Nah, tadi kan kalau if itu mengevaluasi suatu statement, kalau true dia baru akan melakukan apapun di dalam statement tersebut. Dalam if block tersebut. Tetapi what happen kalau dia nggak memenuhi? Nah, itu ada else statement-nya. Else statement-nya itu adalah yang kayak contoh yang tadi saya sudah beri ini ya, bocoran ya. Nah, sini kita punya else statement, jangan lupa dengan kurung kurawalnya, dan di situ kita akan bisa dapatkan misalnya inputnya negatif, dia akan mengeluarkan output yang berbeda. Nah, saya akan beri contoh ya yang tadi saya sempat katakan tentang kurung kurawal. Nah,
Kalau sekarang saya punya kurung kurawal seperti ini, artinya jika ini true, yang akan dieksekusi adalah dua statement ini. Nah, apa yang terjadi kalau saya nggak pakai kurung kurawal di sini ya? Misalnya saya nggak pakai kurung kurawal di sini. Saya tulis di sini biar nggak lupa aja ya, biar nggak hilang. Nah, kalau saya nggak pakai kurung kurawal di sini, artinya kan ini ya, artinya kan yang menempel, kalau sesuai yang tadi, yang menempel pada if itu adalah si statement pertama doang. Jadi kalaupun dia negatif, dia akan tetap mencetak yang bawah. Coba kita coba ya. Oke. Dia tetap ingin melakukan print. Nah, jadi karena dia tetap ingin melakukan print, dia mau ngeprint ini padahal ternyata si area atau apa ya? Area ini belum dihitung karena ini kan nempel ke if. Supaya nggak error, saya coba masukkan aja ya default value-nya 0 misalnya di sini. Kita code ulang. Oke. Nah, saya masukkan. Kalau seandainya betul nilainya 8, dia ngitung ya, no problem. Tetapi kalau saya masukkan yang negatif, nah, dia akan tetap nyetak the area of circle radius minus 5 adalah 0. Karena yang masuk ke dalam if clause-nya hanyalah area baris yang ini, perhitungan areanya saja, dan sistem print lainnya itu tidak kemasuk ke dalam if clause radius tadi. Saya balikin ya, biar nggak lupa. Oke. Jadi kita punya if. Jadi kalau kita mau ngecek apakah suatu kondisi terpenuhi, kita bisa cek pakai if. Atau kalau kita punya contingency plan, punya jika iya lalu apa, jika tidak maka kita juga punya if else. Jadi kita punya dua kondisi. Gimana kalau saya punya lebih dari satu kondisi? Jadi nggak cuma yes atau no. Saya juga bisa membuat yang dinamakan multi-way if else statement. Nah, jadi kalau di sini kan kelihatan ya, if apa, else saya cek if lagi, else apa segala macam ini, lebih baik, this is better, saya menggunakan else if statement. Jadi if nilainya lebih dari 90, dia dapat A. Kalau enggak kan berarti langsung lanjut ke bawahnya ya, else if gitu kan, dia enggak lebih besar dari 90, maka dia akan cek lebih dari 80 enggak? B. Kalau enggak ya kita cek lebih dari 70 enggak, dan seterusnya. Modelnya seperti ini ya, multi-way if else statement. Nah, yang perlu menjadi perhatian, coba lihat di sini. Saya nggak pakai kurung kurawal sama sekali ya. Padahal tadi saya udah bilang, kalau nggak pakai kurung kurawal, yang nyangkut ke if-nya, yang nempel ke if-nya hanyalah statement pertama. Maka hati-hati. Selain itu juga, selain statement pertama hanya match ke if pertama, else itu kalau tanpa kurung kurawal, dia juga akan menempel ke if clause yang paling dekat ke dia, yang most recent, yang paling baru. Artinya, ini kan sama ya, ini ekivalen ya katanya ya. Nah, else ini temennya if yang ini nih, yang dalam. Gitu loh. Ini masuknya ke nempelnya ke if yang ini, bukan ke if yang pertama. Jadi ini temannya si ini, bukan, bukan temannya si ini. Nah, supaya saya nggak bingung, ada baiknya kita gunakan indentation yang baik. Jadi saya tahu bahwa ini kan ada di baris yang sama ya. Walaupun dia nggak akan menimbulkan error ya kalau saya nggak indentasi tepat, emangnya Python? Enggak ya, kalau Python kan ngambek ya kalau indentasinya beda. Ini nggak akan ngambek, tetapi ini memudahkan readability dari code saya. Nah, jadi supaya saya tahu nih bahwa ini if ini temennya if yang ini, ada baiknya kita indent seperti ini. Nah, sekarang saya ingin undang kalian untuk melihat code ini ya. Mau tahu deh, outputnya apa ya? Nah, jadi untuk itu ada beberapa hal lain yang ingin saya ingatkan. Jadi ada juga yang sering terlupa, saking khawatirnya dengan titik koma. Wah, kata Bu Mia waktu awal, hati-hati loh titik komanya jangan lupa. Jadinya malah terlalu banyak titik koma. Nah,
Ini sering terjadi nih ketika if lalu langsung dikasih titik koma di akhirnya. Ini bukan syntax or error. Dia akan dibaca dengan normal oleh compiler. Ini boleh dilakukan. Akan tetapi ini merupakan logic error. Jadi ini udah selesai dia sampai situ evaluasinya. If radius lebih besar dari 0, udah selesai, beres, dianggap nggak ada yang harus dia lakukan lagi. Jadi hati-hati bahwa janganlah tulis titik koma setelah deklarasi if. Gitu ya. Oke, jadi kita punya if, else, dan juga punya multi-way ifs ya tadi ya. Nah, saya akan memberi suatu gambaran gitu ya. Ini suatu gambaran real life problem yang mungkin akan perlu dimodelkan dengan menggunakan multi-way if. Ya, bla bla bla, baca sendiri ya. Jadi intinya kita punya beberapa kategori penghasilan yang mana akan menggunakan cara penghitungan pajak yang berbeda. Ini cuma pseudocode-nya aja ya, pseudocode aja, maka kita harus cek setiap orang statusnya apa, apakah single, apakah married, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya punya if, else if kayak tadi, sama kayak yang tadi yang nilai ya, if lebih besar dari 90 maka A dan seterusnya. Ini secara sintaks dan secara logik ini benar. Ini tuh benar, ini tuh correct gitu. Nothing is wrong with code ini. If, else if. Cuman kelihatannya rada-rada kompleks aja gitu, agak-agak ribet aja gitu. Jadi Java juga menyediakan sesuatu yang baru ya, tidak ada di Python, yaitu switch statement. Jadi daripada saya ngecek segala if gitu kan, ini kan ujungnya if status 0, ini kan sebenarnya sama nih semuanya nih ya. Saya ngecek status kan sebenarnya, statusnya dengan berbagai macam possible values gitu. Daripada saya lakukan itu, kalau gitu saya lakukan switch statement aja. Saya ngecek status, switch status. Nah, ini adalah yang mau saya cek. Kalau 0, maka saya lakukan apa? Kalau 1, saya lakukan apa? Kalau 2, lakukan apa? Kalau 3, melakukan apa? Dan kalau default, dia akan lakukan apa? Like everything else. Jadi kalau 0, 1, 2, 3, else-nya apa yang akan dia lakukan? Kalau kita bedah anatomi si switch itu, jadi kita akan punya switch ekspresi yang harus dievaluasi. Ini adalah value yang sedang kita cek tadi. Kalau contoh tadi status ya, atau nilai ya yang tadi. Nah, di sini perlu diingat bahwa untuk yang bisa dicek di sini adalah kalau primitif dia perlu, kita cuma bisa ngecek char, byte, short, or int. Saya kasih bintang di situ. Karena sampai sekarang ini kita baru mempelajari primitive types. Nantinya ketika kita udah belajar objek, udah belajar string dan segalanya, mungkin ini jadi lebih kompleks, yaitu di atas saya copy dari dokumentasi Java. Jadi switch itu kalau pakai data primitive data type cuman bisa pakai byte, short, dan char. Byte, short, char, dan int. Akan tetapi kalau saya pakai type yang enumerated, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, dan string dan segala macam itu kita bisa menggunakan kelas-kelas lainnya. Tolong nggak usah dipikirin dulu. Yang sekarang untuk primitive type kita bisa pakai char, byte, short, dan int saja di sini. Kita bisa cek si char atau byte atau short atau int itu punya value apa saja. Nah, di sini adalah value-value yang mungkin dia miliki. Jadi kalau 1 apa, kalau 2 apa, dan seterusnya. Kemudian kalau semua itu terjadi, maka jika semua itu terpenuhi, mohon maaf, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau 1 apa yang terjadi, kalau 2 apa yang terjadi, kalau 3 apa yang terjadi, gitu ya. Nah, ini ada keyword menarik nih di sini. Break. Gitu ya. Nah, notice that setelah every statement, setelah setiap case kita kasih break. Kata break itu opsional. Karena nggak pakai pun switch statement-nya nggak akan syntax error. Jadi kalau nggak pakai break tuh nggak akan error, tetapi mungkin logic error. Jadi itu digunakan untuk menterminate suatu kelakuan gitu, atau apa sih eksekusi apa yang dilakukan di sini. Jika
value 1 ini tidak dikasih break, maka dia akan lanjut. Jadi setelah ini misalnya tadi status saya memenuhi status 1 gitu ya. Saya lakukan apa-apa yang di sini, kalau saya nggak di break, saya akan lanjut baca statementnya punya 2. Nggak di break, saya lanjut baca. Nah, jadi break itu untuk nyetop, oh kamu kan satu-satu, udah yang dikerjain ini aja, nggak usah kerjain yang lainnya. If the break statement is not present, the next case statement will be executed. Jadi akan dilanjutin eksekusinya sampai ketemu break statement atau switch-nya berakhir. Jadi kalau tadi value 1, 2, sampai N ini adalah kemungkinan nilai yang dimiliki, nah terakhir kita akan definisikan seandainya tidak memenuhi nilai 1 sampai N, apa yang akan terjadi secara default. Untuk contoh seperti ini, saya punya suatu integer 2, gitu ya. Dan saya akan ngecek si switch day, jadi saya akan ngecek si day ini nilainya apa. Kalau nilainya 1, saya suruh tulis apa, saya tulis apa, suruh tulis apa, gitu ya. Dan outputnya itu adalah big day ya, harusnya. Perhatikan break yang ada, gitu ya. Jadi setiap ada break, dia akan stop. Jadi kalau kita nge-trace nih apa yang terjadi di sini, kita nge-trace. Jadi sini saya lagi baca day kan, saya lagi bukan baca, saya lagi ngecek si day. Lalu saya ngikutin, oh dia case 1, nope, tidak memenuhi. Case 2, oh memenuhi, saya cetak dulu deh. Oh, tapi saya disuruh break. Selesailah eksekusi saya. Ya. Kalau seperti ini, nah, kita trace lagi ya yang tadi ya. Nah, ini kalau saya lagi ngecek status day saya ini, saya lagi cetak day, saya masukin ke sini, oh tidak memenuhi. Masuk sini, oh tidak memenuhi. Tapi saya nggak disuruh-suruh break kan, jadi saya bisa lanjut. Oh saya nggak disuruh break, saya nggak disuruh break, saya nggak disuruh break. Oh saya masih disuruh nyetak, saya cetak, baru saya break. Sehingga saya akan tetap mengeluarkan weekday. Jadi hati-hati ya dengan beberapa statement. Kalau Anda nggak pakai break, bisa-bisa nanti eksekusinya berlebihan, dan seterusnya. Hati-hati dengan break yang Anda gunakan ketika Anda menggunakan switch statement. Oke, ini kayaknya sudah hampir selesai tentang tentang selections. Tetapi ada beberapa hal tambahan, terutama terkait Boolean ya, Boolean statements. Nah, di sini ketika kan tadi kita baru belajar lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya ya. Nah, kadang-kadang yang harus kita periksa nggak cuma satu ya. Jadi kita mau cek if umur lebih besar dari 12 and jarak waktu vaksin lebih besar daripada 6 bulan, maka boleh booster kan gitu ya. Jadi umur dan juga durasi waktu sejak vaksin kedua baru boleh booster kan gitu. Nah, kalau saya punya lebih dari satu statement yang perlu dievaluasi, mohon maaf, izin perlu batuk. Oke. Nah, kadang-kadang kita punya beberapa kombinasi ya, dan Anda mungkin sudah tahu lah ya dari matematika diskret dan bagaimana cara mengevaluasinya. Ada and, ada or, ada juga exclusive or, ada not. Ini semua logik saja. Dan ini kalau Anda tertarik untuk mencoba-coba gimana jalannya berbagai Boolean operators, silahkan untuk melihat tes di tautan berikut ini. Saya akan skip ya. Mungkin yang akan menjadi sedikit perhatian ketika melakukan pemrograman Java adalah operator and, or, dan short circuit operator and, or. Jadi kalau and kan and doang ya, seperti yang di atas ini ya, seperti title ini kan and doang ya. Di Java kita juga punya short circuit operator and. Begitu pula dengan or, ada or seperti itu. Yang terjadi itu adalah ada perbedaan ya antara dan saja. Wah, mau apa saya? Saya akan coba carikan contoh code-nya ya. Karena kalau dipikir-pikir, dengan menggunakan short circuit operator and di sini, yang di skip tuh minor ya. Yang di skip kan cuman
satu statement pemeriksaan logika gini doang. Kalau and dia akan pasti mengevaluasi keduanya. Dia akan dipaksa mengevaluasi keduanya. Tapi kalau and dia ngecek dulu yang pertama. Kalau udah false, ya udahlah nggak usah. Kesannya trivial. Akan tetapi tolong diingat bahwa sampai sekarang program yang Anda lihat ini program kecil ya, program contoh-contoh. Bayangkan kalau kamu punya suatu sistem Java yang sangat besar. If-nya ini mungkin sangat banyak yang dicek. Nah, kalau udah membicarakan hal yang scale-nya jauh lebih besar, tentu saja akan pengaruh ya. Kalau sampai kita nge-skip step-step tertentu, mungkin program bisa lebih cepat, dan mungkin kita akan menghindari perubahan variabel yang tidak. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya akan lanjutkan dengan loops. Nah, ini dari judulnya aja Anda udah tahu ya, loops, ngeloop, ngerepetisi gitu ya. Nah, sebagai motivasi, ini mah basa-basi lah ya, Anda semua tahu. Tentu saja ketika saya perlu mencetak suatu string 100 kali, ngapain juga saya copy paste sampai 100 kali. Anda kan programmer, jadi Anda kan computer scientist, mohon maaf. Jadi bukan inilah solusi algoritmik yang paling tepat. Saya lebih baik, lebih tepat saya gunakan suatu loop. Jadi saya akan hitung, saya punya suatu integer, count sama dengan 0, dan selama selama count saya lebih kecil daripada 100, saya akan mencetak welcome to Java. Gitu. Lalu disinilah masuk manfaat dari increment operator kita. Jadi count-nya saya tambahin setiap kali saya cetak. Jadi di iterasi pertama 0, iterasi kedua 1, dan seterusnya sampai 99 ya, nggak sampai ke 100 ya, karena kan while count lebih kecil daripada 100, bukan lebih kecil sama dengan, jadi mulainya dari 0 berarti 99 berarti 100 kali, maka saya akan mencetak welcome to Java. Contoh berikut ini menggunakan while, tetapi sebenarnya ada beberapa jenis loop yang bisa kita pakai. Yang tadi while ya, cukup jelas ya. While sesuatu statement itu bersifat true, maka lakukan sesuatu. Dalam contoh tadi, selama count betul berada di bawah, bernilai di bawah 100, maka cetaklah welcome to Java, dan seterusnya. Nah, untuk mengakhiri loop ini, kalau di sini kita menggunakan pemeriksaan keadaan. Jadi di sini count saya punya suatu variabel namanya count. Nah, while ini saya periksa kan, setiap kali saya lakukan loop, saya periksa every single time. Saya muter di sini, setiap kali saya cek, oh dia masih kecil, lebih kecil dari 100, oke jalan. Cek lagi dia masih kecil dari 100, oke jalan. Di iterasi terakhir kan 99 ya. Ketika count plus dia jadi 100. Ketika saya masuk lagi, apakah benar 100 lebih kecil dari 100? Tidak benar, maka dia sudah selesai melakukan looping. Itu cara yang umum ya untuk memberhentikan suatu loop. Tetapi ada cara lain untuk mengakhiri loop, yaitu dengan menggunakan suatu sentinel value. Nah, ini adalah suatu nilai yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa loop udah nggak usah diterusin lagi. Saya akan kasih contoh setelah ini ya. Nah, yang tadi while, Anda sudah tahu lah ya, di Python juga ada. Nah, ini ada yang baru. Kalau di Python ini nggak ada ya. Ada yang dinamakan do while statement. Nah, kalau while statement tadi, dia dari awal udah ngecek ya. Ini dari awal dia udah ngecek kondisi ini. Kalau memenuhi, barulah dia akan melakukan apa yang ada di dalamnya. Kalau do while loop, bedanya adalah sebelum dicek kondisinya, dia akan melakukan eksekusi statement paling tidak satu kali. Bedakan dengan while statement, di mana pemeriksaannya itu terjadi di atas. Jadi begitu false, nothing happens, gitu ya. Dia akan langsung nggak ada yang terjadi. Sedangkan kalau yang do while, dia akan eksekusi paling nggak sekali, baru dia akan cek kondisinya. Hati-hati. Karena struktur do while itu seperti ini, kita harus mengakhiri while-nya dengan menggunakan titik koma.
Kalau while statement nggak pakai titik koma ya, sama seperti if tidak pakai titik koma karena udah ditutupi dengan statement berikutnya, biasanya ditutupi dengan kurung kurawal dan statement-statement ini. Sedangkan di sini dia belum ditutup statement ini, maka kita harus jangan lupa untuk memberikan titik koma di sini. Kita udah punya while, lalu kita punya do while. Sekarang kita juga punya for. Sama ya, ini juga di Python juga ada ya. Jadi di sini kita akan menghitung for kondisi awalnya bagaimana, loop continuation condition selama i. Jadi kita start di sini, sorry. For i mulai di 0 ya. Selama i lebih kecil dari 100, setiap iterasi i akan saya lakukan plus plus. Gitu ya. Maka saya akan lakukan print welcome to Java 100 kali. Supaya contoh yang kita pakai berketerusan gitu ya, berkesinambungan, saya akan ajak kalian untuk kembali kepada yang tadi kita punya, compute area with console tadi ya. Nah, ini yang terakhir kali kita punya adalah with if ya tadi ya, terakhir ya. Nah, kita punya program yang akan membaca input dari user, berapa radius lingkarannya, lalu program saya akan menghitung luasnya. Oke, kita akan as a review ya, kita buka area with if, lalu saya akan compute area with if, salah, sorry typo. Oke. Ada yang typo ya? Oh, I-nya, astagfirullah. I-nya juga harus besar. Masukin radius 8, dia ngitung. Nah, kalau saya punya lingkaran lebih banyak daripada 1, misalnya saya mau ngitung yang 5, saya harus nge-Java berapa kali nih? Harus mulai Java berapa kali? Nah, kalau saya toh tahu bahwa saya harus mengulang beberapa kali, daripada saya setiap kali melakukan eksekusi harus eksekusi Java setiap kali, mendingan saya masukkan suatu loop di dalamnya. Misalkan, ini saya udah siapkan beberapa contoh ya. Misalkan yang pertama ini adalah suatu for loop. Coba kita lihat for loop saya. For suatu integer i bernilai 1, selama i itu lebih kecil sama dengan 5, setiap kali beriterasi, i saya akan saya tambahkan 1. Kan jadinya I1, I2, 3, 4, dan 5. Karena ini i sama lebih kecil sama dengan. Kita coba ya. Java compute area with loop.java. Compute area with. Oke, masukin radius. Oh, lingkaran pertama saya radiusnya 6. Oh, berikutnya 4. Oh, berikutnya 3. Dan seterusnya sampai 5 kali dan dia akan berakhir. Saya bisa tentukan tentunya saya punya lingkaran berapa biji. Saya punya 10, berarti dia akan beriterasi. Tentunya, obviously, dia akan beriterasi 10 kali ya. Jadi, tunjukin aja kalau 10 kali. Lah, gitu ya, sampai 10. Nah, ini kan boleh saya pakai, tetapi tentu saja ini hanya bisa saya pakai kalau saya udah tahu saya akan butuh berapa kali ngitungnya, atau berapa kali saya perlu ngeloop. Gimana kalau saya belum tahu user saya akan menggunakannya untuk menghitung lingkaran berapa kali? Di sini kan cuma bisa 10. Kalau saya udah nyampe 7, misalnya saya cuma punya 7, saya kebanyakan nanti 3 terakhir. Nah, di sini saya bisa menggunakan while, tetapi dengan menggunakan suatu yang tadi, sentinel value. Nah, perhatikan di sini saya memilih untuk menggunakan do while, dan saya pakai titik koma, jangan lupa karena do while dan bukan while. Jadi ini perbedaannya, instead of saya pakai for, saya pakai do dan while. Isinya tuh sama aja ya. Ini indentasinya kurang cakep ya. Sorry, saya lurusin dulu. Indentasinya kurang cakep. Nah. Oke,
Nah, coba kita perhatikan apa yang akan terjadi di program ini. Saya akan everything di depan sama ya. Lalu dia akan do sesuatu. Dia akan do sesuatu di awal, lalu dia akan kerjakan punya saya, dan dia ngecek selama radius tidak sama dengan 0. Atau jadi karena di sini artinya saya menggunakan 0 sebagai sentinel value saya. Selama saya tidak 0, dia akan ngitung terus, tapi begitu saya masukkan nilai 0, maka dia akan udahan. Kenapa nggak pakai nilai negatif? Karena di sini saya udah ngitung, kalau negatif saya maunya dia keluarin input negatif, ngeluarin output negatif input seperti ini. Kita coba di with sentinel value ya. With sentinel. Oke. Fuck compute area with sentinel. Ya. With sentinel. Dapat dilihat, saya masukin berapa nih, nggak selesai dia nggak akan berhenti. Saya masukin negatif juga dia nggak berhenti, dia cuma kasih tahu negatif input, nggak berhenti. Tapi kalau tiba-tiba saya masukin nilai 0, selesailah dia. Dia akan selesai, dia akan berhenti ngeluh seperti itu. Saya juga punya contoh menggunakan while dan bukan sentinel, bukan do while, maaf, tapi menggunakan while. Tapi sama ya, di situ saya punya while radius tidak sama dengan 0 duluan, tetapi saya tuh perlu melakukan deklarasi tadi sama dengan 1. Kalau di sini enggak ya, di sini saya nggak boleh sama dengan 1, karena kalau di sini saya lakukan dulu, baru ada saya lakukan dulu, jadi pasti ada assignment radius. Kalau ini saya langsung ngecek radius lah, radius tadi belum kamu kasih tahu ke saya apa isinya, jadi dia akan perlu diinisialisasi duluan, baru saya bisa lakukan while version. Oke. Ini adalah contoh untuk, tadi udah contoh tiga-tiganya ya, for, do while, dan juga while yang bisa digunakan untuk menghitung area dari lingkaran pakai loop tadi saya katakan. Hati-hati, bukan hati-hati sih, note aja untuk diketahui, hati-hati kalau misalnya saya tidak menggunakan, kalau pakai for ya, pakai for statement, kalau saya nggak tulis apapun di dalam kondisi-kondisi itu akan dianggap implicit true gitu. Jadi ini tuh sama aja, kalau saya nggak isi, maka dia akan anggap true terus, sama aja dengan kita tulis while true. Walaupun ini infinite loop ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuat looping adalah tadi kalau kita terjebak di infinite loop seperti ini. Kalau dari contoh yang tadi kita bicarakan, yang tadi compute area ya, saya bisa pakai for loop ketika saya udah tahu berapa kali saya perlu berulang. Kalau saya nggak tahu, lebih baik saya pakai while loop. Dan kalau saya ingin memastikan program saya jalan paling tidak 1 kali sebelum diperiksa, maka saya perlu menggunakan do while loop. Sekali lagi, for loop itu ketika saya tahu berapa kali ngulang, while loop itu ketika saya nggak tahu, do while loop adalah ketika saya ingin memastikan 1 kali eksekusi code terjadi. Dan kalau Anda semua juga ada tahu, nggak cuma sekali ya saya bisa melakukan loop, saya tuh bisa melakukan loop in loop in loop in loop. Gitu ya. Jadi di sini saya punya loop yang menghitung I, saya mempunyai loop yang mengiterasikan J, dan saya punya loop yang mengiterasikan K. Dan Anda perlu tahu bahwa ini semua embedded seperti ini, sehingga dia bisa berjalan banyak kali. Ya, in loop. Sama aja di Python juga sama. Oke, sebagai penutup dari looping kita, saya punya 2 keyword yang perlu menjadi perhatian Anda. Yang pertama, tadi kita udah lihat tadi di switch ya. Kita tuh sudah melihat kata kunci atau keyword break. Jadi break di sini, apa yang terjadi kita coba lihat ya. Saya punya suatu suatu variabel sum 0, number 0.
Lalu while number lebih kecil daripada 20, number yang saya iterasikan, sum akan dijumlahkan dengan number. Gitu. Saya punya satu statement di sini. Hati-hati. Kalau sum saya lebih besar sama dengan 100, maka break. Walaupun while-nya mungkin belum selesai. Jadi kan ini kontrol pertama ada di number ini ya. Jadi kontrol pertama adalah selama number masih lebih kecil daripada 20. Jadi harusnya dia kalau kita plus-plusnya cuma 1, dia ada nilai 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai 19. Tetapi kalau sum itu dijumlah-jumlahkan dan ternyata sumnya sudah lebih besar sama dengan 100, kita akan break. Stop iterasinya dan dia akan langsung turun keluar. Si break ini akan nyetop loop yang sedang berjalan, akan nge-stop satu layer of loop yang sedang berjalan, dan dia akan keluar dari loop dan melanjutkan pembacaan program. Nggak nyetop program ya, tetapi akan nyetop loop yang. Selain break, kita ada satu keyword lagi. Namanya continue. Kurang lebih sama ya dengan yang tadi. Nah, saya punya suatu kontrol pertama, while number ya. Ini adalah kontrol pertama saya nih. Ini adalah kontrol pertama saya. Nah, dia adalah kontrol pertamanya. Dia akan numbernya naik nih, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, tetapi setiap iterasi dia akan ngecek. If number sama dengan 10 atau number sama dengan 11, maka dia akan continue. Sum tambah number itu ditaruh di bawah. Kalau ini dari continue, dia itu akan lanjut ke akhir dari loop tadi. Jadi kalau break tadi dia akan stop loop, keluar dari loop. Kalau while dia hanya akan nge-skip sisa dari while-nya. Jadi dia nggak akan melakukan sum tambah sama dengan number. Dia tidak melakukan itu, tapi dia akan lanjut ke kurung kurawal penutup. Dan kalau while condition-nya masih berlaku, maka ya dia akan ngulang lagi ke atas. Untuk perbedaan break dan continue, saya sangat sarankan kalian untuk mengcopy ya potongan code berikut ini dan mencobanya sendiri, mengeksekusi yang ini dan juga yang continue ini untuk melihat perbedaan dari kelakuannya si break dan si continue. Oke, sampai di situ adalah akhir dari looping ya. Jadi